pertanyaan selanjutnya ini banyak ke Pak Amir gitu ya. Ini terkait dengan memang yang selalu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kolaborasi bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ya Pak ya, dan juga Korlantas Polri ya Pak, dan PUPR ya kalau tidak salah ya Pak. Ini kita selalu mengeluarkan surat keputusan bersama ya. Tahun ini bagaimana Pak terkait surat keputusan bersama ini? Kan ada beberapa hal yang diatur ya. Ada soal penyeberangan, ada soal angkutan barang, dan juga soal pengaturan rekayasa lalu lintas. Nah Pak, di surat keputusan bersama tersebut Pak untuk pengaturan angkutan barang. Jadi saya pikir sama seperti lebaran tahun sebelumnya ataupun pada saat periode hari-hari besar seperti Nataru. Memang kita ada kebijakan untuk bagaimana melakukan pembatasan ya. Pembatasan nih, Bapak, ini adalah pembatasan pergerakan angkutan barang. Kenapa ini perlu dibatasi? Karena memang pada saat periode angkutan lebaran di mana demand dan supply itu tidak seimbang kan, di mana cukup tinggi kan. Supply-nya sangat terbatas ya. Maka dilakukan manajemen lalu lintas dalam hal ini adalah bagaimana kita melakukan pembatasan pengoperasian angkutan barang. Kenapa? Karena memang yang didorong pada saat angkutan lebaran adalah mobilitas masyarakat nih. Ya, sementara kita tahu bahwa angkutan barang ini adalah kecepatannya sangat rendah. Ya, jadi pada saat di jalan dia tentu saja dengan kecepatan yang rendah dengan demand yang tinggi. Ini kan menjadi salah satu penghambat lalu lintas muncul kemacetan di beberapa titik. Dan inilah yang dilakukan bahwa pemerintah melakukan pembatasan untuk angkutan barang. Tidak semua dibatasi gitu. Jadi memang ada kendaraan, pemerintah pun memilih bahwa memang yang dibatasi adalah tadi yang sumbunya lebih dari 3. Yang 3 dan lebih ya, 3 sumbu 3 atau lebih. Nah ini jadi ada tempelan, gandengan, yang kita bisa lihat berapa asnya. Nah itu kalau asnya 3 lebih ya itu berarti tidak boleh. Karena itu adalah kendaraan-kendaraan yang selama ini kecepatannya rendah. Dan tadi tapi ini kalau memang kendaraan-kendaraan tersebut mengangkut bahan-bahan pokok, BBM, terus hewan ternak, pupuk, terus untuk keperluan bencana alam, dan kendaraan bahan pokok lainnya. Jadi memang ini masih dibolehkan. Gitu karena kita paham bahwa memang di periode lebaran bahan pokok BBM tetap harus terdistribusi gitu. Jadi selain itu juga kendaraan-kendaraan yang seperti angkutan semen, angkutan bahan bangunan, angkutan seperti tambang itu memang dilarang beroperasi sama lebaran gitu. Nah ini jadi memang pembatasan ini ya dilakukan untuk yang di sumbu 3 lebih, berarti yang sumbu 2 itu boleh gitu. Jadi memang dan tadi tidak semuanya dibatasi ya. Ada yang pengangkut seperti yang saya sebutkan tadi dibolehkan beroperasi selama periode angkutan lebaran gitu. Jadi telur, beras itu aman ya. Telur, beras ya. Nanti kita takutnya ibu-ibu mau bikin nastar loh. Telurnya masih ada di Lampung gitu ya, nggak bisa lewat. Jadi sebenarnya angkutan barang itu memang dibatasi selama periode lebaran ini ya Pak. Berarti sampai dengan 7 April ya Pak ya? Iya, dari H-7 sampai H+7. H-7 sampai H+7. 24 Maret sampai 7 April. 8 April atau 7 April ya.